Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok PP. Saya Gavin Ardani Rizkullah. Halo, saya Gavin. Nggak mau. Saya Junta Kristina Sinaga. Halo, saya Junita. Saya Alvin Setiawan. Halo, saya Alvin. Saya Ririn Anggraini. Hai, saya Ririn. Dan saya Lokma Rizal. Hai, saya Lok. Radikalisme merupakan suatu gagasan, ide, atau gerakan yang menghendaki perubahan secara menyeluruh baik dalam lingkup sosial, politik, maupun keagamaan dengan mengandalkan kekerasan. Bersama rekan saya. Dan nama saya Alifil Alaski. Di sini pada siang hari ini saya ingin bertanya kepada saudara. Menurut Anda, apa yang biasanya membuat orang atau kelompok jadi tidak toleran, bahkan sampai terpengaruh oleh paham-paham radikal? Nah, jadi bagaimana seorang ini bisa menjadi tidak toleran sampai dia terpapar oleh paham-paham radikal nih ya. Nah, yang pertama dari sifat tidak toleransi ini. Jadi tidak jauh-jauh dari lingkungan keluarga nih yang pertama ya. Karena ya ibarat dari didikan orang tuanya itu kalau udah salah, misalnya orang tuanya tidak mengajarkan sifat tentang toleransi ini, nah jadi otomatis dia pun akan menganut ajaran dari orang tuanya tersebut, yang dimana diaplikasikan pada kehidupannya sehari-hari, yang dimana ini tuh ketika dia udah tinggal atau terjun di lingkungan masyarakat itu akan berdampak buruk pada orang-orang sekitarnya. Nah terus selain itu yang kedua juga dipengaruhi sama lingkungan. Nah, jadi misalkan ini ada orang yang dengan paham radikal, terus ada satu orang dengan paham yang normal gitu. Nah, ini kalau ketika mereka terus bersama itu ada dua kemungkinan. Yang pertama yang dari paham radikal ini akan ternormalisasi, atau orang yang dengan paham yang normal ini akan menjadi radikal. Nah, ketika dia sudah menemukan lingkungan yang cocok, yang dimana lingkungan itu mendorong dia untuk memiliki paham radikal, maka dia akan bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang dengan sifat ekstrimnya bisa mengarah ke terorisme. Begitu, sekian, terima kasih. Oke, sekian wawancara hari ini, terima kasih. Nama saya Aziz Razi Azra dari jurusan Teknologi Industri Pertanian. Baik, sebelumnya boleh saya bertanya, apa langkah konkret yang bisa diambil untuk mencegah penyebaran paham radikal di masyarakat, khususnya di kalangan anak muda? Ya, jadi ada dua ya menurut saya. Yang pertama itu menanamkan nilai-nilai keberagaman kepada diri anak-anak muda sekarang. Lalu yang kedua yaitu mengawasi anak-anak muda sekarang untuk bermain media sosial. Oh, baik, terima kasih. Sama-sama. Bersama rekan saya. Saya Isman Azhari. Oke, pada siang hari ini saya ingin bertanya kepada saudara, apa langkah konkret yang bisa diambil untuk mencegah penyebaran paham radikal di masyarakat, khususnya di kalangan muda? Apa cara mencegah suatu paham terorisme? Baiklah. Sebenarnya tidak ada cara khusus yang untuk mencegah hal itu, karena sebenarnya paham terorisme itu tumbuh dari diri individu itu sendiri. Mereka yang diberikan sebuah pemahaman dan bertumbuh kembang dalam diri mereka sendiri, sehingga menjadi suatu paham yang radikal, dan mereka merasa wah ini yang benar nih dan harus dilakukan, padahal sebenarnya itu salah. Nah, cara mengatasinya sendiri tentu kita berikan sebuah pemahaman kepada sebuah individu bahwa apa yang mereka pahami dan mereka yakini itu sebenarnya salah. Begitu. Jadi bukannya kita hakimi secara kasar atau apapun, justru kita harus yakinkan mereka bahwa apa yang mereka lakukan itu sebenarnya salah, dan agar mereka berhenti melakukannya dan melakukan hal yang lebih baik daripada hal itu. Begitu. Oke, terima kasih Bang buat siang hari ini. Sekian dari kami. Kenalkan, nama saya Muhammad Alfarel Pratama. Saya dari jurusan Teknik Elektro D3. Baik Bang. Di sini saya ingin wawancara Abang tentang paham radikal. Pertanyaannya itu, apa yang biasanya membuat orang atau kelompok jadi tidak toleran, bahkan terpengaruh oleh paham-paham radikal? Kalau menurut saya itu ya, yang pertama kali itu yang bikin orang tidak menjadi intoleran itu, yang pertama mungkin dari ujaran kebencian lah, atau berita hoax lah ya. Berita hoax. Nah, namanya mungkin adalah sebagian manusia ya, mungkin ada yang terdoktrin lah dengan
dan dengan berita hoax itu. Apalagi kalau berita hoaxnya menyangkut dengan agama lah contohnya. Kita mungkin bisa kilas balik ke kasus bom Bali lah, mungkin bom Bali tahun 2004. Itu kan berawal dari mungkin berawal dari berita hoax itu kan, atau mungkin ada paham-paham yang lebih mengagamiskan agama lah pokoknya. Makanya bom Bali itu mungkin bisa menjadi kilas balik lah ada terorisme di Indonesia mungkin. Dan mungkin salah satunya juga mungkin tidak menghargai itu menjadi salah satu tuh. Ya kita kan namanya di Indonesia ini kita hidup satu agama, semua agama sini kita berdampingan. Dan mungkin ada juga lah orang yang merasa kalau agama saya ini merasa mayoritas kan. Makanya orang tuh merasa kayak orang tuh menjadi orang superior lah dia. Itu sebenarnya melanggar Pancasila sebenarnya. Dimana kan manusia itu hidupnya harus setara lah Mungkin itu saja sih menurut saya itu. Bang, terima kasih Bang. Di sini saya bersama salah satu narasumber, yaitu Bang. Saya Muhammad Khalid Toha. Baik, di sini saya ingin bertanya nih Bang tentang radikal. Pertanyaannya itu apa yang biasanya membuat orang atau kelompok jadi tidak toleran bahkan sampai terpengaruh oleh paham-paham radikal? Nah, jadi menurut saya ada beberapa hal yang berkaitan dengan itu. Jadi yang pertama itu bisa karena lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar apakah membawa pengaruh ke orang itu atau membawa baik atau buruknya. Nah, yang kedua masalah tentang nilai agama. Nilai agamanya apakah sudah diterapkan atau belum. Nah, kalau untuk yang nilai ketiga tentang nilai toleransi juga. Nilai toleransi itu kita lebih ke menghargai pendapat orang lain. Jika orang lain itu selalu tidak dihargai, maka dia akan muncul dirinya tentang kayak dendam rasanya, sehingga dia ingin merubah aturan itu secara dengan kekerasan. Begitu menurut saya. Baik, terima kasih Bang. Kata terorisme dalam bahasa Indonesia berasal dari kata teror yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI memiliki arti usaha untuk menciptakan ketakutan, kengerian, dan kekejaman oleh seseorang atau golongan tertentu. KBBI 2008. Perkenalkan, nama saya Febrina Landari dari jurusan Kimia angkatan 2023. Sebelumnya izin untuk wawancara ya Kak mengenai terorisme. Yang pertama itu bagaimana orang yang terpapar radikalisme bisa sampai melakukan tindakan terorisme dan apa yang bisa dilakukan untuk menghentikan hal ini sejak awal. Radikalisme itu biasanya dipengaruhi oleh pemikiran yang ekstrem yang dimana hal ini dipengaruhi oleh lingkungan. Untuk pertanyaan selanjutnya itu apa yang biasa dilakukan untuk menghentikan hal ini sejak awal. Nah, biasanya hal ini dapat dihentikan dengan cara memberikan pembelajaran mengenai terorisme. Dengan rekan saya Gilang Ramadan. Jadi di sini saya akan bertanya tentang terorisme kepada rekan saya. Menurut Anda, apa yang biasa menjadi motivasi utama seseorang untuk bergabung dengan kelompok teroris dan bagaimana cara mendeteksi tanda-tanda awal keterlibatan ini? Oke, saya akan menjawab kenapa orang tersebut bisa termotivasi untuk masuk dalam teroris. Menurut saya itu awal pertamanya itu karena faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu kayak faktor lingkungan yang buruk atau faktor lingkungan yang apa gitu. Terus faktor kedua itu karena dari internal, yaitu dari orang tersebut. Jika orang tersebut memiliki kayak sifat kayak keras kepala, sifat-sifat buruk dan lainnya, itu bisa menjadi suatu hal gitu yang muncul dalam diri dia tersebut. Misal kayak dia orangnya keras kepala, terus dia nggak mau tahu gitu untuk melakukan itu, dan dia nggak mau terima gitu dengan apa kata orang, maka dia kayak langsung menolak dari apa yang orang lain katakan gitu. Dan juga untuk tanda-tanda yang kita ketahui, contohnya seperti memulai kekerasan pada lingkungan sekitar. Yang kedua yaitu karena dia tidak menerima pendapat dari orang lain. Dan mungkin itu saja dari saya. Terima kasih buat siang hari ini. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Hakim, bisa dipanggil Hakim, dari jurusan Kimia FMIPA Universitas Riau. Baik Bang Hakim. Jadi Bang, pertanyaannya tuh apa peran masyarakat dan pemerintah untuk bersama-sama menjaga keamanan agar ancaman terorisme bisa dicegah? Oke, yang pertama untuk pemerintah
itu bisa melakukan pengembangan kebijakan dalam mengatasi terorisme, lalu juga melakukan peningkatan kualitas intelijen, sama melakukan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat mengenai terorisme itu seperti apa. Baik Bang. Saat ini saya sedang bersama dengan Perkenalkan Abang Muhammad Fadil dari jurusan Kimia Angkatan 22. Sebelumnya izin untuk wawancara ya Bang. Kami akan bertanya mengenai tentang terorisme ya, dan pertahanan dan keamanan negara Indonesia. Yang pertama itu, apa peran masyarakat dan pemerintah dalam pencegahan terorisme? Oke, untuk pertama itu peran masyarakat dulu ya. Kalau peran masyarakat itu di mana sebagai masyarakat kita tuh harus terbuka mata kita, di mana kalau kita bisa melihat seperti terorisme atau ada yang janggal di sekitar lingkungan kita mungkin bisa melaporkan kepada pemerintah. Nah, untuk pemerintah sendiri itu mungkin bisa langsung bertindak lanjut untuk untuk menghilangkan dari terorisme tersebut gitu. Merujuk Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, intoleran adalah sifat tidak tenggang rasa atau tidak toleran. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama Abang Adidiana Maulana dari Prodi S1 Teknik Mesin Angkatan 22. Oke, langsung aja Bang. Boleh. Jadi kami ingin bertanya nih Bang, bagaimana menurut Abang tentang sikap toleransi dalam masyarakat dapat membantu mencegah munculnya konflik atau kebencian antar kelompok? Jadi toleransi itu merupakan landasan ya untuk mencegah terjadinya berbagai hal-hal insiden yang di luar kita inginkan. Nah, toleransi bisa mengurangi rasa buruk sangka, mengurangi rasa buruk sangka yang bisa menimbulkan pecah belah antar masyarakat itu. Jadi toleransi merupakan hal dasar yang sangat penting yang harus ada di dalam masyarakat. Oke. Baik, sekian. Terima kasih Bang wawancara kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya bersama Adam. Bang Adam, oke. Nah, pada hari ini saya mau bertanya nih Bang, bagaimana menurut Abang pendidikan dan pemahaman tentang keberagaman budaya dapat berkontribusi dalam memperkuat sikap toleransi di masyarakat? Tentang pendidikan ya? Iya Bang. Menurut saya untuk pendidikan keberagaman budaya sendiri itu memiliki kontribusi tersendiri dalam bertoleransi. Jadi kita dapat mengetahui keunikan tersendiri dari setiap kebudayaan yang ada di Indonesia. Yang mana kita sama-sama tahu bahwa Indonesia ini adalah negara ya dengan beraneka ragaman budayanya. Jadi tidak bisa dibilang Indonesia ini sebagai agama monoetnis saja. Sehingga untuk mempersatukan bangsa ini sendiri itu diperlukan yang namanya toleransi. Berbeda dengan negara-negara kebanyakan di dunia seperti misalnya Korea, Rusia, Inggris misalnya kan, itu adalah negara-negara yang monoetnis. Sehingga untuk mempersatukan negaranya agar tidak ada konflik internal itu hanya memerlukan yang namanya kesepahaman kebudayaan dan pemahaman berpikir. Sedangkan kita terdiri dari berbagai macam etnis, budaya, sehingga masyarakat itu sendiri adalah masyarakat yang multi berpikir serta multi bertindak. Secara misalnya orang Minang, gitu kan. Orang Minang terdengar dengan wataknya yang perhitungan dan juga cukup keras di rantau. Jika kita menggunakan watak orang Minang tersebut pada orang Jawa, maka orang Jawa mungkin akan tersinggung dan akan terjadinya konflik antara dua etnis tersebut karena perbedaan cara berpikir tersebut. Sehingga diperlukanlah yang namanya pembelajaran atau pendidikan mengenai keberagaman etnis tersebut untuk menyesuaikan cara bersikap kita, cara kita bermasyarakat di lingkungan. Itu pendapatnya Bang Adam. Nah, terima kasih Bang. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Reka Devi Sandrian dari Kimia 23. Jadi Kak, bagaimana nih menurut Kakak tentang pendidikan dan pemahaman keberagaman budaya dapat berkontribusi dalam memperkuat sikap toleransi di masyarakat? Terkait pendidikan dan pemahaman ini, terkait adanya keberagaman, itu
sangat berpengaruh karena yang pertama akan dapat meningkatkan kesadaran akan pendidikan yang ada, baik itu dari keberagaman budaya ataupun individu, serta akan dapat meningkatkan adanya rasa hormat baik itu dari kita ataupun orang sekitar yang juga berperan seperti yang sebelumnya, baik itu terhadap individu ataupun terhadap keberagaman, serta akan dapat meningkatkan dan membentuk generasi yang toleran akan adanya masukan tentang keberagaman dan dapat menerimanya dengan baik. Serta mungkin juga dapat meningkatkan dan menguatkan identitas nasional bagi individu ataupun keberagaman yang ada. Baik Kak, terima kasih Kak. Pada kesempatan kali ini saya berbincang dengan Bang Raya. Pada kesempatan kali ini saya akan bertanya kepada Bang Raya mengenai apa peran media sosial dalam membentuk sikap toleransi atau justru memicu konflik antar kelompok di masyarakat. Baiklah, kalau menurut saya ya, peran dari media sosial itu kalau terkait masalah toleransi itu mungkin tergantung dari pengguna-penggunanya lagi ya. Kalau memang terkadang ada pengguna yang memang dari diri dia tuh sudah tidak menyukai antara misalnya ras berbeda gitu ya. Cuman tadi kalau dari media sosial situ bisa dibatasi. Namun dari media sosial ini juga merupakan salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk membudayakan toleransi inilah. Karena dia prosesnya lebih mudah juga itu kan, lebih dengan menggunakan internet, jadi dia tidak perlu tenaga yang lebih gitu. Nah, jadi kalau misalnya ditanya apakah ini lebih berperan untuk membantu toleransi atau malah memicu, ya itu tergantung dari penggunanya lagi ya. Cuman kalau menurut saya itu bisa sebagai salah satu peran yang besar untuk mendorong toleransi di negara kita mungkin. Oke, berarti kesimpulannya tergantung penggunanya ya Bang ya. Bagaimana penggunanya memberikan atau menggunakan media sosial ini, apakah bisa digunakan untuk ke arah yang positif atau ke arah yang negatif ya Bang. Oke, terima kasih Bang. Dengan Ihsan Hakim Arfi dari jurusan Kimia, bisa dipanggil Ihsan. Nah, San, saya mau nanya nih San tentang materi intoleran. Yang pertama, menurut Ihsan nih, bagaimana sikap toleransi dalam masyarakat bisa membantu mencegahnya muncul konflik atau kebencian antar kelompok? Menurut saya, ketika semua sudah paham dengan toleransi, maka kan ada sifat menghargai itu. Sehingga ketika perbedaan antar kelompok dan sudah saya menghargai, maka tidak lagi konflik karena udah menghargai aja gitu. Jadi ketika ada pemahaman tentang toleransi, pemahaman untuk menghargai, maka nggak akan ada konflik sih gitu. Dan lalu, bagaimana pendidikan dan pemahaman tentang keberagaman budaya dapat berkontribusi dalam memperkuat sikap toleransi di masyarakat? Ketika kita sudah tahu mengenai keberagaman budaya di lingkungan kita, maka tentu kita bisa lebih tahu ada banyak budaya di sekitar kita, sehingga kita bisa lebih ke toleransi agar kita tidak kelahi, tidak konflik dan tidak mengalami situasi yang tidak rukun gitu. Jadi ketika kita sudah mengetahui pendidikan mengenai keberagaman budaya, maka kita muncul sikap toleransi untuk kerukunan di antara kita gitu. Oke, yang terakhir nih San, apa peran media sosial dalam membentuk sikap toleransi atau justru memicu konflik antar kelompok di masyarakat? Perannya itu sebenarnya tergantung dari penggunanya sih. Ketika penggunanya itu bisa menghargai, bisa toleransi, maka dia bisa menjadi ladang untuk menyebarkan paham toleransi gitu, sehingga dia menjadi baik gitu. Ketika penggunanya malah tidak paham dengan toleransi, tidak menghargai, maka bisa menjadi tempat untuk munculnya konflik ataupun perkelahian gitu sih. Oke, terima kasih San atas pendapatnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih tepatnya di aula gedung C. Dan saya di sini bersama saudara Muhammad Faris Jihadi. Baik, kepada saudara Faris, sebelumnya izin mengambil waktunya. Saya ingin mewawancara satu pertanyaan saja. Baiklah, langsung saja. Menurut saudara Faris, bagaimana lingkungan sosial dan pola asuh keluarga berperan dalam membentuk sikap toleran atau intoleran pada seseorang? Baik, terima kasih. Jadi lingkungan sosial ini merupakan hal yang sangat penting dalam sifat toleran kita, apalagi pola asuh keluarga. Ketika keluarga menggunakan pola asuh demokratis, mereka yang bisa
mereka yang memiliki kebebasan dalam berpendapat, jadi mereka juga akan toleran kepada sesamanya ketika mereka ketemu dengan mereka suku lain atau agama lain, maka dia akan toleran. Jadi pola asuh keluarga yang memiliki pola asuh demokratis, maka mereka juga akan memiliki keturunan-keturunan yang toleran terhadap sesama. Tetapi jika pola asuh keluarganya itu otoriter yang sangat menginginkan untuk anaknya patuh kepada orang tuanya, sangat dikekang, maka anaknya akan merasa mereka itu tidak sama dengan yang lain sehingga mereka tidak toleran kepada sesama. Oke. Jadi pola asuh dan lingkungan sosial sangat berperan pada sikap toleran kita. Oke. Pola asuh dan lingkungan sosial sangat berpengaruh pada sikap kita intoleran atau tidaknya kepada sesama. Baik, terima kasih Saudara Faris. Sekian wawancara saya kali ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang, boleh wawancara sebentar? Waalaikumsalam Bang. Boleh perkenalan diri dulu Bang? Perkenalkan, nama saya Rahmat Fatih Diansyah dari Prodi D3 Teknik Sipil 2020. Baik, saya di sini ingin mewawancara Abang tentang toleransi. Menurut Abang, bagaimana sikap toleransi dalam masyarakat bisa membantu mencegah konflik dan kebencian antar kelompok? Jadi toleransi itu sendiri adalah sebuah sikap di mana kita saling menghormati, menghargai dan tidak memaksakan kehendak kita terhadap orang lain. Nah, jika kita mengetahui hal tersebut, maka jika masyarakat mengetahui hal tersebut, maka kebencian, perpecahan antara kelompok atau bersuku pun dapat terhindarkan. Baik Bang, terima kasih atas waktunya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat membangun solidaritas. Kedua, sisi negatif. Dari sisi negatif ini, media sosial dapat menimbulkan orang atau penipuan. Baik, terima kasih. Oh iya, kenalin ya, nama aku Ariska Anggun Pertiwi. Aku dari jurusan Kimia angkatan 2022. Baik Kak, sini saya mau nanya sama Kak nih. Apa langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh individu untuk berkontribusi dalam menjaga keamanan lingkungan mereka dari potensi ancaman? Mungkin beberapa aja yang bisa aku kasih tahu ke kalian semua. Cara kita untuk menjaga keamanan buat individu sendiri. Itu yang pertama, itu kita meningkatkan pemahaman kita tentang teknologi sekarang ya. Karena kita harus memanfaatkan teknologi yang ada gitu. Misalkan sekarang kan ada tuh rumah-rumah yang pakai smart lock itu kan. Itu juga meningkatkan keamanan individu juga. Kemudian kita juga harus aware sama lingkungan kita. Kalau misalkan kita ngerasa itu ada ancaman dari luar, terus kita segera lapor ke pihak yang berwajib gitu. Mungkin itu aja sih yang bisa aku share ke kalian. Warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kembali lagi bersama saya Lokman Rizal dari Kimia C, akan mewawancarai salah satu dosen kita yaitu Pak Subli. Oke, kepada Pak Subli. Langsung saja Bapak, izin mewawancari Bapak. Menurut Bapak, bagaimana orang yang terpapar radikalisme bisa sampai melakukan tindakan terorisme, dan apa yang bisa dilakukan untuk menghentikan hal ini sejak awal? Iya, Alok ya. Jadi pemahaman radikalisme ini datang dari lingkungan awalnya. Kenapa? Karena kalau ditanya apakah dari keluarga, jawabannya enggak. Sebenarnya ada lingkungan. Kenapa lingkungan ini bermula? Karena memang pertama mereka ini salah mendapati teman. Jadi di teman mereka ternyata terjebak. Terjebaknya apa?
terjebaknya dengan cara yang seperti ini. Dan awalnya biasa radikalisme itu muncul seperti ini kalimatnya. Mau nggak kita mau cepat masuk surga? Mau nggak kita pengen melakukan sesuatu yang diridhoi Allah? Ngapain kita melakukan sesuatu yang tidak diridhoi Allah sia-sia? Akhirnya kan karena mereka tidak punya basic ilmu agama, maka mereka mencobalah pemahaman yang didoktrin kawannya tersebut. Nah ternyata dia nggak tahu. Akhirnya pemahaman tersebut menjadi pemahaman yang sesat. Nah ini awal mulanya kenapa radikalisme itu muncul di tengah-tengah masyarakat. Ada juga contoh kasus lagi. Misalnya ada orang yang karena ikut pengajian-pengajian, yang mana pengajian tersebut menganggap itu sudah benar, tapi ternyata kajian yang tersebut mengajarkan sesuatu hal yang mana bertentangan dengan syariat. Apa dia? Bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis. Caranya apa? Menganggap orang yang bukan satu keyakinan, bukan satu golongan, bukan satu faham sama dia, menganggap orang itu adalah ahli neraka. Nah ini yang sangat fatal. Nah cara menanggulangi pemahaman-pemahaman ini apa? Berkumpullah kepada kelompok-kelompok yang mayoritas. Kenapa? Kelompok ini minoritas Alok ya, minoritas dia. Nah kelompok mayoritas itu apa? Kelompok-kelompok yang mengajarkan kepada kebaikan. Jadi kalau ada hal-hal yang sensitif, yang sekira-kiranya mencurigakan, maka cepat ajak mereka untuk kembali kepada pemahaman-pemahaman yang benar, seperti yang diajarkan oleh orang-orang tua kita dahulu. Itu salah satu cara yang efektif. Tapi kalau sudah fatal lagi, sudah ekstrim lagi mereka melakukan tindakan radikalisme ini, maka kita berhak untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang, seperti itu. Afifah Alfira. Baik Kak Viva Alfira, sebelumnya izin saya ingin mewawancara Kakak satu pertanyaan saja, apakah boleh Kak? Boleh. Baik, langsung saja ke pertanyaannya, yaitu menurut Kakak, apa peran masyarakat dan pemerintah untuk bersama-sama menjaga keamanan agar ancaman terorisme dapat dicegah? Menurut saya, pemerintah dan masyarakat itu harus berkolaborasi untuk mencegah terorisme. Pemerintah dapat bertanggung jawab dalam menegakkan keadilan dan memperkuat intelijen. Sementara masyarakat dapat berperan dalam membangun toleransi, melaporkan aktivitas yang mencurigakan, dan mengedukasi lingkungan. Nah, hal ini berperan dalam menjaga keamanan bersama. Seperti itu. Oh, baik. Sekian saja wawancara kami dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video dari kami. Semoga bermanfaat dan jangan lupa Like, komen, dan skriket. Kayak gimana? Selamat sore, boleh?